Di penghujung Premier League kita biasanya mencari-cari pemain terbaik siapa gitu. Nah, di What With West kita mengulik yang unik dengan asik lewat 11 pemain terbaik versi Bung Gita Suwondo. Dia udah ngirim nih pemain 11 terbaik. Ya, ngirim 3 minggu yang lalu. Udah lama banget. Iya. Lu batal-batalin ngerekam sama gue sih. Sebelum kompetisi mulai malah itu dikirim. Iya, lu jaga jarak kayak Liverpool sama Arsenal gitu, jaga jarak gitu. Kompetisi mulai. Akhirnya terwujud, dia ngirim ini tanggal berapa gitu ya, tapi tidak ada yang berubah kayaknya formasinya. Ya, nah, sebelum gue nanya kenapa lu milih 11 pemain terbaik satu musim, kan udah tinggal di penghujung lah, boleh lah ya. Gue mau nggak mau, bukan karena gue diawasin ini sekarang, tapi gue harus bilang itu Kevin De Bruyne ya. Mau nggak mau gue harus bilang Kevin De Bruyne terlalu. Coba. Lu ngomong gini karena Bung Towel di depan kita? Bukan. Ada Bung Towel di pas itu? Sebenarnya gue agak ragu-ragu Kevin De Bruyne atau kalau pilihan gue yang lainnya mau salah. Tapi kalau ngelihat sekarang bahwa kayaknya City akan jadi juara dan kayaknya peran De Bruyne itu besar kan buat City bisa mengatasi terjangan-terjangan Liverpool menjelang akhir kompetisi. Jadi ya gue pilihnya Kevin De Bruyne. Kata Bung Towel tuh dengar nggak suara cerdas? Ya di samping gue pengen dia teriak kayak gitu juga. kasih lihat Bung Towel gitu. Nah itu Bung Towel tuh. Bung Towel kan? Bukan karena dipengaruhi kita. Bukan karena dipengaruhi oleh dia. Dia itu maksa Bung Gita Suwondo untuk milih Kevin De Bruyne. Di sini dia jawabnya Muhammad Salah. Tapi karena itu Bung Towel dia enaknya begini nih. Terus dia pakai baju biru muda. Gue juga pakai. Kan boleh berubah. Ini kan dikirim 2 April. Boleh. Dalam beberapa minggu terakhir kan memperlihatkan bagaimana Kevin De Bruyne bisa dengan secara konsisten membawa City untuk tidak terkejar. Kayaknya nggak akan terkejar ya oleh Liverpool. Kalau dia nggak bangkit dari cedera, City kelewat sih. Pilihan yang bukan abal-abal lah ya. Oke. Lalu kita berlanjut kepada 11 pemain terbaik versinya dia. Nanti kalian lihat ada nggak Kevin De Bruyne di 11 pemain terbaik. ini nggak bohong. Ini dia kirim. Ada. Nggak kelihatan ya. Oke. Tuh. Formasinya? 3-4-3. 3-4-3. Gue harus milih 3-4-3. Kenapa? Karena itu balance antara pertahanan dan penyerangan kan, dengan 4 pemain tengah, 3 pemain belakang yang rasa-rasanya akan membuat pertahanan itu aman, dan 3 penyerang dengan ya kalau kita lihat kan 3 penyerang itu digunakan oleh 2 tim yang sekarang ada di puncak klasemen ya. City pakai 3 penyerang walaupun 4-3-3 bukan 3-4-3. Ya. Liverpool juga dengan 3 striker di depan. Kayaknya banyak tim yang sekarang pakai 3 penyerang ya. Iya, banyak. Ya. Oke, dari kiper. Gue harus sebenarnya bingung. Orang banyak bilang Alisson atau Ederson, tapi gue lebih milih David De Gea. Kenapa? Karena kalau tidak ada penyelamatan dari iyalah. Karena kalau tidak ada penyelamatan dari David De Gea, MU tidak akan masuk ke UEFA Conference League sekalipun. Ini kan masih ada kemungkinan dia masuk UEFA Conference League. Ini kita rekamannya Jumat. Ya. Tanggal berapa gitu? Jumat dengan MU masih punya sisa 1 pertandingan. Tanggal 13. Ya. Oke. Menjelang 1 minggu ya, 9 hari menuju kompetisi selesai. Dengan United masih punya sisa 1 pertandingan. Mereka menang, tapi kalau West Ham menang 2 pertandingan sisa, dengan gol West Ham jauh lebih baik dari MU, ya MU masuk ke Conference League jadinya. Tapi kalau tanpa De Gea, mereka bisa ada di urutan 8, 9, 10 dan tidak main di Eropa. Atau MU lebih milih nggak main di Eropa ya daripada main Conference League ya. Mendingan kalau gue ngapain main di Conference League. Lihat pilihan Spurs, Conte. Akhirnya tapi akan merepotkan Ten Hag ya, apapun ya Conference League ataupun tidak akan di Eropa kan, artinya kalau dia memilih pemain belum tentu pemain dengan acuannya Piala Dunia nanti. Pastinya pengen main di Eropa ya, at least dalam putaran grup akan main di Eropa, jadi dilirik oleh pelatih tim nasional jadinya. Ya, ada kesisinya sih. Cuman ketika lu sebagai main sepak bola nggak maksudnya nggak mau main buat MU. Ya, harusnya iya ya. Iya. Oke, 3 pemain belakang. Mungkin ini yang menarik adalah gue tidak milih satupun pemain dari City ya. Pilihan gue Antonio Rudiger, terus Ibrahima Konate, dan terakhir Virgil van Dijk. Kenapa? Karena kita lihat Antonio Rudiger jelas setidaknya sampai bulan Januari itu tulang punggung di belakang Chelsea yang bikin Chelsea ya walaupun nggak bisa bersaing dengan Liverpool dan City, tapi jelas bahwa permainannya dia Madrid mau
Ya, betul. Kenapa tim-tim lain mau sama dia udah jelas lah. Betul. Dan bahkan sebelum kompetisi berakhir kan di bulan Maret kan udah dibilang dia akan pergi ke Real Madrid. Ini kayaknya dia termasuk di musim ini back tengah yang paling sering ada di kotak penalti lawan. Iya, betul. Dengan tapi pilihan yang gue maupun tidak set piece ya. Iya. Yang gue nggak ngerti lu milih Konate. Kalau Van Dijk oke, fine. Konate berkali-kali gol Liverpool terakhir kan lewat Konate. Iya. Gol yang diderita oleh Liverpool ya. Iya. Ya, tapi kan sebenarnya kalau kita bicara sampai bulan Desember itu kan solid sebenarnya, itu acuan gue. Solidnya pertahanan. Lu lebih suka Van Dijk Matip, Van Dijk Konate? Gue nggak ngelihat bahwa Matip itu demikian solidnya. Dia ke depan iya, tapi solid di belakang sih nggak terlalu ya kalau gue bilang. Gue lebih pada Konate setidaknya sampai bulan Desember. Artinya partnership dia dengan Virgil van Dijk itu yang sangat baik sekali. Gue nggak bisa mengesampingkan Van Dijk yang jelas bahwa Virgil van Dijk apapun itu kalau pola 3-4-3 pasti akan pakai dia. One of the best lah. Yes. Tengah. Ya. Ada 4 pemain semuanya dari Arsenal. Kevin De Bruyne di tengah, ada Thiago Alcantara. Ini balance antara pertahanan dan juga Thiago Alcantara pasti akan mengamankan belakang ya. Punya kemampuan juga untuk membantu serangan. Kevin De Bruyne. Lu nggak ini ya? Nggak rancu ya? Thiago itu AM dong? Iya, AM dong? AM, tapi kan dia bisa juga balance. Kalau perannya di Bayern Munchen kan dia juga lebih mengamankan belakang kan. Artinya tim dia bisa dimainkan agak di belakang Kevin De Bruyne, dengan Kevin De Bruyne membantu serangan ya. Aman lah, cuman Thiago kan sebenarnya nggak terlalu sering main musim ini. Ya. Cuma begitu dia main langsung beda banget main Liverpool. Iya, betul. Itu permainan Liverpool yang paling gue lihat pada saat dia masuk ya. Itu pasti akan membawa sebuah perubahan bagi permainan Liverpool. Gue paling suka kalau dia ngoper matanya di mana, bolanya di mana gitu. Ya. Terus yang kalau kita pakai 3-4-3 mau nggak mau kan harus ada 2 pemain dengan kualitas swing back ya, Andrew Robertson bersama Liverpool pasti yang pertama. Yang di kanan kiri. Di kiri. Yang kanan ini yang gue agak ragu-ragu, tapi gue tidak bisa mengesampingkan pemain muda yang satu ini. Karena dia bisa bermain di segala posisi kan. Kanan, kiri, dia bisa main di belakang juga. Dia pernah back kiri, pernah sayap juga. Bahkan dalam pola 4-3-3 kadang-kadang dia di depan kanan gitu kan. Jadi Dennis Wise ya? Keturunannya. Bukayo Saka. Arsenal. Harus ada Arsenal. Enggak juga. Itu. Kalau Bukayo Saka tidak membawa Arsenal sampai minggu ke-36 ini ada di urutan ke-4, gue akan menyampingkan dia. Tapi kan nggak mau ya, tapi gue nggak bisa membawa Odegaard dan yang lainnya kan. Smith Rowe juga gue nggak terlalu bisa membawa ya, karena persaingannya dengan yang lain-lain yang akan gue pilih di tengah itu yang tidak mungkin dia bersaing gitu. 3 depan. 3 depan sih udah pasti menarik 3 depan karena gue mau membantah nih. Kanan mau salah, artinya 22 gol dia. Kalau mau salah fine lah. Gue ngelihatnya hanya dari gol sebenarnya. Son di kiri jelas. Kenapa Son? 21 gol. Lihat lawan Liverpool, lawan Arsenal tadi malam kan. Ini kalau gue kasih ke Justin, dibantah pasti nih. Dia udah bantah sebenarnya. Udah. Tapi gue waktu itu bilang sama Justin gini, lihat perannya dia pada saat dia cetak gol sebelum lawan Arsenal, siapa Spurs itu ketemu siapa? Lupa gue. Itu gimana Spurs sebelum Spurs menang 3-0. Iya, 3-0. Itu gimana Harry Kane seolah-olah akan melakukan shooting, semua orang mengarah kepada Harry Kane. Harry Kane terus berikan pada Sessegnon, tapi yang cerdasnya adalah Son membuka ke kanan dan tidak terkawal sama sekali. Dia cari tempat kosong. Ini peran Son yang selalu berkali-kali membuat terlepas nggak konsistennya Spurs musim ini, itu dia luar biasa. Mereka tidak akan mungkin bersaing di zona Liga Champions kalau nggak ada Son. Sepakat. Dan dia juga golnya ke-21 ya tadi malam itu ya. Yang buat dia dekat dengan masalah ya. Yang gue nggak ngerti Son harus bersaing dengan Salah ada di depan itu, mungkin kalau bilang Mane, siapa lagi di depan? Pilihan ketiga ini sebut namanya coba. Ronaldo. Kalau nggak mau gini, United yang nggak bisa cetak gol yang berantakan di mana-mana kadang-kadang mendapat, contohnya gini, 9 pertandingan terakhir mereka hanya 2 kali menang ya. Lawan Spurs menang kenapa? Hat-trick-nya Ronaldo. Artinya secara skill individu. Jadi gue melihatnya sebagai seorang pemain yang skill individunya masih jelas gitu loh, bahwa dia bisa ya balik-balik lagi kalau nggak ada De Gea mereka ada di Conference League, kalau nggak ada Ronaldo ya 3 poin itu banyak yang nggak dapat mereka gitu loh masih. Kalau nggak ada Harry Maguire di mana? Harry Maguire musim lalu, musim ini enggak lah jelas. Kalau nggak ada Harry Maguire mungkin MU di peringkat Liga Champions.
Menarik. Kiper De Gea, 3 belakang Antonio Rudiger, Ibrahim Konate, Virgil van Dijk, 4 di tengah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Andrew Robertson. Itu waktu lu milih nggak ragu-ragu? Nggak, gue nggak ragu-ragu. 3 depan, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, dan Song Heung-min. Ya, gue pilih waktu itu kan kalau gue kirim ini kan berapa? Di akhir April gue masih milih Mo Salah, tapi peran Kevin De Bruyne nggak bisa terelakkan dalam 3 minggu terakhir ini ya. Jadi mau nggak mau gue milih dia. Dan ini kalau tur ke Indonesia pasti laku nih, melawan 18 klub yang ada di Liga 1. Tim ini maksud gue. Makin ngaco kan? Udah, kita tunggu siapa nanti 11 terbaik versi kalian, versi media-media Inggris. Kita adu sama versi Bung Gita Swondo. Boleh berkomentar, boleh memberikan pendapat sendiri. Bebas dong? Yes, silahkan. Ditunggu malah. Nggak dosa ya? Yes, ditunggu, harus ditunggu. Oke. Sampai ketemu di What with West lainnya. Bye. Lancar banget gue sekarang gitu-gitu.